Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini anak-anakku sekalian? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Baik, hari ini kita kembali belajar kemuhammadiyahan. Nah, kita awali dulu dengan mengucap kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dinamika yang terjadi tentang perkembangan Islam di bagian pertama, yaitu tentang masa-masa kejayaan Islam, yaitu di masa Daulah Abbasiyah dan Daulah Umayyah, satu di Baghdad dan satu lagi di Spanyol. Ini sangat luar biasa keadaan ini, di mana Islam dengan kemajuannya dan para ilmuwan Islam pada saat itu melahirkan banyak sekali kemajuan-kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dan tentunya kemajuan kita saat ini juga tidak terlepas dari peran-peran ilmuwan muslim di masa itu. Makanya saya sudah minta Anda untuk membaca biografi para ilmuwan muslim pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-10, dan kemudian dari ilmuwan-ilmuwan itu yang menarik untuk Anda pelajari, silakan kemudian dibuatkan satu biodata singkat atau biografi singkat, tentunya membuat tentang kehidupannya, kemudian guru-gurunya, kemudian juga sekolahnya, dan yang paling penting adalah karya-karya dan inovasi-inovasi dan penemuan yang mereka lakukan pada saat itu. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang yang kedua, yaitu masa kemunduran dunia Islam. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita mengetahui tentang masa-masa kemunduran dunia Islam. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan tentang hal-hal yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran pada abad ke-11 sampai dengan abad ke-18. Nah, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, Islam mengalami kemajuan cukup lama, sekitar 300 tahun. Dan itu kemajuan yang sangat luar biasa yang disebut dengan the golden age, masa keemasan umat Islam. Tapi kemudian umat Islam mengalami kemunduran. Nah, apa yang menyebabkan umat Islam itu mundur? Tentunya satu yang menyebabkan umat Islam itu mundur adalah karena umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballahi wa sunnatar rasulih. Bahwa Rasulullah SAW telah meninggalkan kepada kita dua perkara, yang apabila dua perkara itu kita pegang teguh, maka kita tidak akan sesat selama-lamanya. Kita akan bahagia dalam kehidupan dunia dan juga akhirat. Kita akan mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Apa itu? Dua hal yang sudah diwariskan oleh Rasulullah. Yang pertama, kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Pada cendekiawan Muslim seperti Al-Barabi, Al-Kindi, Al-Zazari, kemudian ke Abbas, Ibnu Firnas, dan yang lain sebagainya, itu mereka adalah para ulama sebetulnya. Seperti misalkan Ibnu Rus. Ibnu Rus itu juga pengarang dari kitab Widayatul Mujtahid, yang kemudian di dalamnya tentang ilmu-ilmu agama, tetapi dia juga adalah seorang filsafat dan juga adalah seorang ilmuwan yang sangat luar biasa. Nah, maka ketika kita ingin maju, kuncinya cuma satu, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ketika umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan mengalami kemunduran dan keterbelakangan. Maka kalau kita lihat sekarang umat Islam ini tidak maju, tidak menguasai teknologi, karena apa? Ya karena meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Terlebih kemudian umat Islam itu mengalami pada saat itu penyakit al-wahan. Nah, ini penyakit al-wahan yang kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ada dua tanda penyakit al-wahan ini, yaitu pertama adalah cinta dunia, dan yang kedua adalah takut mati. Itu adalah al-wahan. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, kemudian Imam Ahmad, dijelaskan tentang penyakit al-wahan ini.
Ketika Rasulullah SAW menyebutkan pada satu masa nanti, ya, kalian akan menjadi sesuatu yang dikerumuni, yang dikerubuti, sesuatu yang menyerang dari segala penjuru. Lalu kemudian para sahabat ada yang bertanya, apakah kami pada saat itu sedikit ya Rasulullah? Umat Islam itu sedikit ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, bal antum yauma idzin katsir. Tapi pada saat itu bukannya sedikit kamu jumlah kuantitasnya, tetapi banyak sekali. Bal antum yauma idzin katsir, banyak sekali. Tetapi apa? Tapi kemudian walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Nah, kamu itu seperti sampah yang dibawa oleh air hujan, sebagai buih di lautan yang terombang-ambing, yang terbawa ke sana ke sini, yang tidak punya harga diri. Maka kemudian di dalam diri kalian itu Allah Subhanahu wa taala telah hilangkan rasa takut, ya, dalam diri kalian, dan Allah juga telah mencabut rasa takut dari hati-hati musuh-musuh Islam. Jadi umat Islam, musuh-musuh Islam itu tidak takut dengan banyaknya umat Islam. Mereka berani menghadapi kita. Padahal kan kalau kita banyak, orang tuh lain takut ya. Tapi ini kenapa? Karena Allah telah mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh Islam. Karena apa? Karena dalam hati kita itu sudah ada penyakit al-wahan. Lalu kemudian mereka bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa itu al-wahan? Maka kemudian Rasulullah menyebutkan hubud dunya, terlalu cinta pada dunia. Segala sesuatu diukur dengan keduniaan kita. Kita meninggalkan akhirat kita, kita melupakan kewajiban kita untuk sholat, tapi kita mengejar dunia kita, mengejar tentang kehidupan di dunia maya. Bagaimana kemudian yang hadir dalam diri kita itu adalah kemewahan. Yang hadir dalam diri kita ingin menampilkan sesuatu yang wah dibandingkan dengan yang lain. Sehingga kemudian selalu kita memikirkan kehidupan dunia kita, sampai kemudian kita melupakan akhirat kita. Dalam kehidupan kita jarang sekali pemikiran akhirat kita, selalu mengedepankan dunia kita. Itu namanya hubud dunia. Segala sesuatu diukur dengan keduniaan. Kalau kita disuruh sama orang tua kita, kadang-kadang kita mengukur dengan dunia, bagi upahnya ya, itu masya Allah, itu nggak boleh. Kalau disuruh sama orang tua, apapun yang kita dimintakan kita kerjakan, walaupun tidak diberikan upah kita kerjakan saja. Kalau kita selalu mengukur dengan duniawi, minta upah, kalau diminta oleh guru apa untungnya buat saya, itu sesuatu yang kemudian adalah cinta dunia. Kehidupan kita ini banyak sekarang hedonisme, materialisme, itu adalah cinta-cinta dunia. Wa karahiyatul maut, dan juga adalah takut mati. Takut mati apa artinya? Bahwa kita itu lupa dengan kematian. Kita enggan untuk mati karena kita inginnya hidup selamanya dengan keadaan yang sedemikian rupa, kemewahan dan kemegahan. Padahal setelah kehidupan kita pasti ada kematian, dan dalam kematian itu ada azab kubur dan nikmat kubur. Azab kubur Allah berikan kepada orang-orang yang kemudian mereka dalam dunianya melupakan akhirat, melupakan kehidupan alam kubur. Nah, dari penyakit al-wahan ini timbullah beberapa kondisi dalam umat Islam. Yang pertama, melemahkan iman dan semangat jihad fisabilillah. Jadi berjihad, berjuang menegakkan ajaran Islam itu menjadi kurang karena ukurannya dunia. Karena kemudian juga imannya menjadi lemah karena selalu memikirkan kehidupan dunia. Lalu kemudian yang kedua, dakwah Islam berhenti, ya, karena selalu memikirkan dunia, akhirnya tidak mau mendakwakan Islam. Ukhuwah Islamiyah melemah di antara umat Islam, bukan lagi saling bersatu, tapi kemudian saling bercerai-berai, saling selalu kemudian ingin meraih yang lebih dibandingkan dengan yang lain dalam urusan dunia.
Lalu yang keempat, individualisme, masing-masing diri sendiri, tidak memikirkan saudaranya, tetangganya dan seterusnya. Dan hedonisme itu artinya apa? Hedonisme itu artinya berpoya-poya, berhura-hura dalam kehidupannya, ya tidak, ya pokoknya happy, penting happy, pergi ke sana, pergi ke sini, pulang malam dan seterusnya, itu adalah hedonisme, pasti party dan seterusnya. Kemudian bodoh, ya. Kemudian gap antara si kaya dan miskin makin melebar. Yang kaya benar-benar kaya, yang miskin ya sebenarnya miskin. Kadang-kadang juga si miskin itu menjadi konten. Kemudian yang ya sangat luar biasa, na'udzubillah. Padahal dari konten itu ketika dia memberikan cuma 100.000 atau 200.000 kepada orang miskin, tapi dengan apa yang dia lakukan dia mendapatkan yang lebih. Itu kan artinya apa? Dia mempermainkan orang-orang Islam. Na'udzubillah wali'udzubillah. Kemudian perebutan kekuasaan dengan menghalalkan segala cara. Di antara umat Islam akhirnya sampai kemudian menghalalkan segala cara, berebut kekuasaan di antara mereka, di antara umat Islam. Bahkan kemudian mereka saling membunuh di antara keluarga mereka sendiri. Nah, anak-anak sekalian, dari al-Wahan itu juga terjadilah krisis di umat Islam. Ada multi krisis. Yang pertama adalah krisis keagamaan, yang diawali dengan lemah iman dan semangat juang, sehingga kemudian mengkultuskan individu yang berlebihan, lalu mengagungkan seseorang, mengagung-agungkan, mencintai seorang berlebihan, lalu kemudian menganggapnya sebagai seorang yang sangat-sangat luar biasa. Itu adalah yang disebut dengan mengkultuskan individu. Kita tidak boleh, ya, kita tidak boleh mengkultuskan individu seorang. Kemudian menjadi taklid buta. Kalau taklid buta itu ngikut terus, sehingga akhirnya hilanglah rasa kritis dan juga korektif terhadap umara dan ulama, sehingga umara dan ulama tidak dikritisi kalau ada yang salah, tidak disampaikan nasihat dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah ijtihad menjadi lemah. Melemah artinya tidak lagi kemudian berusaha untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau ijtihad itu adalah bazlul quwwatil juhdi, dengan mengeluarkan segenap kemampuan berpikir untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan juga satu hukum yang baru. Ini ijtihad semakin melemah. Apalagi sekarang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan itu sudah lebih mudah dengan cara mengetikkan di Google, kemudian di searching, kemudian dapat pengetahuan tersebut. Itu adalah satu hal yang kemudian membuat kita lemah untuk berpikir. Kalau dulu kita ingin mendapatkan pengetahuan maka harus bertanya, lalu kemudian kita membuka buku dari halaman 1 dan seterusnya. Kalau sekarang tinggal menuliskan keyword saja, kata kunci saja dalam Google, lalu kemudian kita dapatkan. Hati-hati, itu kadang-kadang juga membuat kita lemah dalam ijtihad kita, dalam kesungguhan kita untuk menuntut ilmu. Kemudian dari krisis keagamaan ini timbullah krisis pendidikan dan pengetahuan. Di Islam meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, lalu kemudian terbelenggu dengan pemahaman Islam yang sempit, sehingga kemudian tidak mau mengembangkan pengetahuan, tidak mau belajar lebih dalam lagi dan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan yang terakhir adalah krisis sosial politik. Sosial politik ini timbulnya perbedaan paham di antara umat Islam, lalu kemudian perpecahan di antara umat Islam dan perebutan kekuasaan, sehingga akhirnya Islam menjadi lemah. Dan ketika umat Islam lemah, orang-orang di luar Islam menjajah, lalu kemudian umat Islam tertindas sehingga miskin dan terbelakang. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah umat Islam di Cordova itu, Alhamra di Spanyol itu 3 abad, 300 tahun. 300 tahun. Tidak waktu yang sedikit itu. Waktu yang lama. Dan luar biasa kemajuan di Spanyol itu pada saat itu adalah dikuasai orang-orang Islam. Tapi kemudian ketika para pemimpinnya sudah dirasuki penyakit al-wahan, cinta dunia, takut mati, umat Islam ini juga merasa sudah nyaman dengan kondisi seperti itu, sehingga selalu mementingkan kehidupan dunia. Akhirnya mereka menjadi lemah. Kemudian berpecah belah di antara mereka, di antara para khalifah saling berebut dengan anaknya dan seterusnya, saling membunuh. Dan ketika umat Islam dalam keadaan lemah itu, datanglah orang-orang kafir menjajah umat Islam, seperti yang dilakukan oleh Ratu Sisilia pada saat itu, yang kemudian menyerang Cordova, menyerang Alhambra, sehingga kemudian kekhalifahan Islam yang sudah 300 tahun itu
mendadak hancur lebur karena lemahnya umat Islam, saling cakar di antara umat Islam, lalu kemudian melupakan musuh-musuh Islam yang datang kapan saja menerkam kita, menyerang kita. Nah, sehingga kemudian terjadilah peperangan yang sangat luar biasa yang kemudian itu pada akhirnya melemahkan umat Islam, itu di Spanyol. Lalu kemudian juga di Baghdad ada penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang Mongol yang dipimpin oleh Genghis Khan, yang para tentaranya sangat luar biasa bengisnya dan menghancurkan Baghdad, sehingga kemudian buku-buku di Baitul Hikmah yang sudah pernah saya sampaikan dalam pertemuan sebelumnya itu kemudian dibuang lalu dibakar, lalu kemudian tidak tersisakan sedikit pun peradaban itu, dan peradaban-peradaban Islam itu dihancurkan oleh orang-orang di luar Islam. Karena apa? Karena umat Islam lemah, karena umat Islam saling cakar-cakaran di antara mereka, tidak menguatkan, tidak bersama kalau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, anak-anakku sekalian, itu saja yang saya sampaikan tentang hal-hal yang menyebabkan Islam mengalami kemunduran. Dengan kita tahu apa yang menyebabkan kemunduran Islam pada saat itu, insya Allah kita akan mengintrospeksi diri kita, lalu kemudian menjauhkan dari hal-hal tersebut. Jangan sampai kemudian diri kita, hati kita ditutup oleh Allah, hati kita berjangkit penyakit alwahan yang itu menjadi sumber malapetaka bagi diri kita dan juga umat Islam semuanya. Demikian yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.